guys, welcome back to my channel Zulfia Mini. Hari ini saya bersama Kak Kubis Tayo akan menguak kisah asmaranya. Asmara saya seperti apa? Ikuti terus, tapi sebelum itu silakan subscribe, like, and comment di bawah ini. Menurut aku cinta itu ketika seseorang Ya, punya rasanya itu bukan hanya ingin memiliki tapi melindungi. Simpel sih. simple. Jadi cinta itu bukan hanya untuk memiliki, tapi juga melindungi, saling melindungi ya. Saling melindungi, saling mengasihi. Oke, so sweet, so sweet. Siapa cinta terakhir Kak Kubis Tayo? Terakhir kali itu ada pacar dari SMA Ya. sampai kuliah. Oh, jadi Kak Kubis Tayo pacaran dari SMA sampai kuliah. Berapa tahun tuh berarti? Terus semester 8 sekarang. Sekitar 2 tahun yang lalu. Ya pokoknya dari SMA sampai sekitar 2 tahun yang lalu. SMA kelas berapa? SMA akhir kelas 10. Baru kelas 1 SMA. Oke, jadi kelas 10 itu pacaran sama satu orang sampai kuliah. Enggak sih, kayak putus nyambung gitu. Oh, putus nyambung. Mm-mm. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa kok putus nyambung itu? Karena waktu itu ada masalah. Ya, pasti Ada lah. satu masalah Kalau yang- setiap hubungan pasti ada masalah. Benar-benar. Ya, terus? Ada sering masuk orang ketiga. Wow, masuk orang ketiga Orang itu ketiga yang mana, salah guys? gitu, udah Terus, kayak terus? FTV Cina. Mm-mm. Terus karena itu sering putus, akhirnya sering nyambung. Terakhir dia milih buat pergi untuk orang ketiga tersebut. Mengapa Kak Kubis bisa mencintai laki-laki itu padahal sudah berulang kali putus nyambung dan ada orang ketiga di dalam hubungannya itu? Jadi dia tuh bisa dibilang tipeku banget gitu loh. Oh, hanya karena sebuah tipe. Bukan sebuah tipe sih, lebih ke dia tuh orang yang dewasa banget. Mm-mm. Orang dewasa, terus aku suka cowok yang cerdas, bukan pintar ya. Smart. Kalau pintar kan cuma di bidang akademik gitu kan. Ya. Cuma aku suka cowok yang cerdas. Jadi ketika kita tanya sesuatu yang mungkin orang nggak mikir gitu loh. Jadi bijak gitu ya. Kayak oh ini karena ini karena ini, dan enak buat diajak diskusi. Jadi kayak dia itu lebih dewasa dan bisa membimbing kita. Iya, benar banget. Jadi kayak ngeklik gitu loh, walaupun dia udah ya itu. Simpelnya aku tanya dulu ke dia, alasannya apa? Ya. Kalau alasannya masih bisa ditolerir. Alasannya selingkuhin itu. Kayak contohnya aku yang kurang perhatian, aku yang terlalu cuek. Kan itu bisa jadi itu kesalahan aku juga. Iya, Jadi nggak pure iya. salah dia. Ya, kadang itu kita ada pernah salah tapi nggak merasa bersalah Nah. gitu loh. Tapi merasa kita itu jadi korban karena perselingkuhan itu. Betul. Jadi paling nggak tanya dulu lah Ya, kenapa. mengoreksi diri dulu lah. Koreksi diri dulu. Kenapa sih kok pasangan bisa selingkuh? Oh ternyata gini. Ternyata aku kayak gini nih. Jadi kalau nggak disadarin kan nggak sadar ya, Iya. say. Iya. Setelah Namanya manusia ya, ya pasti ada hilafnya, ada salahnya. Benar banget. Jadi setelahnya aku tanya nih, kamu pilih siapa? Pilih dia atau pilih aku? Ya, cap cip cup Caci pilih cup siapa bangku gitu ya. cup im gitu kan. Ya, terus Tapi dengan pertimbangan, jangan semena-mena, jangan asal aja, karena si orang ketiga ini pun juga punya perasaan loh. iya sama-sama perempuan Sama-sama kan. perempuan, jadinya jangan sampai salah pilih gitu, dan harus realistis gitu loh, masuk Iya. di logika. Oh, kita cinta sama seseorang ya. Tapi kita tidak tahu seseorang itu cinta nggak sama kita. Nah, biar seseorang itu tahu, kita harus melakukan apa sih? Biar ditahu ya. Ya, biar dia tahu kalau apa Dia juga suka loh. kita suka sama dia, terus kita juga tahu kalau dia suka nggak sama kita itu. Kitanya harus kayak gimana? Aku percaya sama kata-kata kamu bisa lihat cinta itu dari mata. Bener kan? Bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Bisa lihat cinta dari mataku nggak? Enggak, buram matanya. Terus Jadi banyak yang percaya kalau misalkan kalau kita lihat dari orang mata ke hati gitu ya. turun ke ginjal. Aduh, kan Jadi kalian bisa lihat sih sebenarnya dari matanya. Dari matanya itu pasti kelihatan, walaupun dia cowok yang cuek ya.
pasti kelihatan. Ya, memang kan ada tipe-tipe cowok yang sangat cuek banget. Tapi tetap aja itu bakalan kelihatan di matanya. Mata itu tidak pernah salah untuk melihat. Seperti apa? Seperti apa? Entah dari dia sering curi-curi pandang kah, atau caranya dia ngomong sama kita, itu kadang beda loh. Kayak gitu. Curi pandang begini? Itu kelilipan say. Dan please jangan main kode-kodean, karena cowok nggak suka. Oh, kalau misalnya ada cowok di depan gitu terus Kayak cowok hai gitu, percayalah akan ditampol. Kalau ada batu nih jadi apaan sih, udah dilempar batu udah mungkin dilempar. ya. Yang penting kita itu jangan kayak udang di balik batu Nah, gitu aja. benar. Dan jangan munak, kalau suka ya suka aja gitu, jangan tutupin. Tapi apa cowok itu suka sama cewek yang to the point atau cewek yang lebih jaim? Enggak juga sih, ada beberapa cowok yang suka cewek to the point, tapi mayoritas cowok tolong digarisbawahi, nggak suka cewek yang terlalu ngode-ngode di sosial media. Siapa yang biasanya ngode cowok di sosial media, ntar takutnya kayak dikira nih cewek ngapain, bukannya ngedeket malah ngejauh say. Oh, kayak pikirannya tuh, ih ini cewek keganjenan banget ya. Gitu. Kayak apa sih kode-kode mulu gitu. Di sini ada kutipan, cinta dalam diam itu manis dan akan lebih manis pada waktunya. Kak Gubis Tayo, gimana tentang kutipan itu pendapatnya? Cinta dalam dia itu manis banget sebenarnya, karena biasanya kan zaman sekarang kalau misalkan cinta sama seseorang itu diumbar. Nah, aku tuh pernah dengar ya, tapi aku lupa sumbernya dari mana. Jadi mohon maaf nih. Itu ketika pasangan yang tidak terlalu mengekspos hubungan mereka, itu dipastikan mereka lebih bahagia daripada orang yang terlalu mengekspos. Oh iya, biasanya kan ada sih ini hubungan yang terlalu diekspos di IG, Facebook, bener banget, di sosial media pokoknya. Kayak berpelukan, cium-ciuman, begitu. Sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang seperti itu semua sih. Gitu. Bayangin kalau misalkan pasangan kalian yang tiba-tiba nggak pakai babi bu, nggak ada kayak ntar aku bikinin ini deh, dia diem, tapi dia melakukan sesuatu yang nggak kita expect, itu kan lebih manis ya nggak sih? Tapi kan kadang tuh ada cowok yang cuek, nggak apa ya, yang nggak ngasih surprise apapun, padahal ceritanya ngarep. Itu tuh kadang kita jengkel gitu, ih ini cowok nggak romantis banget ya, Sayang sama kita nggak sih gitu iya kan, ya? sayang sama kita nggak sih gitu. Itu gimana sih? Kebetulan untuk masalah cowok yang super cuek, aku punya pengalaman gitu. Oh, jadi pernah punya Cowok yang cuek kebetulan banget ya. Mereka itu romantis dengan caranya mereka sendiri. Jadi kadang emang merasa kayak, Tuhan, ini beneran suka gak sih sama aku? Beneran sayang gak sih sama aku? Cuma mereka emang gak banyak ngomong, tapi langsung dilakuin gitu. Jadi misalkan ada cewek yang berusaha mendekat, dia tuh kayak apa sih aku udah punya cewek, tanpa si cewek ini tahu iya. Dan kita cuma tahu dari cerita teman-temannya yang kayak ngomong, beruntung banget sih kamu dapet dia, kayak gitu. Jadi nggak bisa lah dideketin sama cewek lain. Nggak bisa gitu. Bahkan Jadi cewek kayak udah ngasih kode bahwa aku udah punya cewek pacar, gitu. aku udah punya pasangan gitu sih. Terus akan manis pada waktunya. Itu bener banget, ketika kalian udah nemu pasangan yang klik, yang cocok, nanti suatu saat itu akan menjadi lebih indah aja. Pernah putus cinta? Nah, Berapa kali? 10 kali. Wow, 10 10 kali. Itu 10 kali putus nyambung atau pacaran dengan orang 10 kali? Pacaran dengan orang 10 kali. 10 kali ya, Gila. salah lupa Gila, aku. pacaran dengan orang 10 kali ya? Itu sejak kapan? Sejak kapan Kak Gubis menjalani hubungan asmara dengan 10 orang itu? Jangan dicontoh ya, tapi dari SD. Oke. Dari SD? Dari SD sudah pacaran? Iya kan dulu kan kalau SD kan mau nggak jadi pacar aku, kan tembak kayak gitu, jadi belum nggak. Jadi ya terima-terima aja, cinta monyet cina. Jadi gimana ya, kayak kalau SD pacarannya itu kayak gimana? Kayak gimana? Biasa kayak gitu. Banyak tuh orang yang bertanya-tanya, kok sejak SD sudah pacaran, itu pacarannya yang model kayak gimana gitu loh. Garis bawahin, aku tidak manggil mama papa ya untungnya waktu itu. Kalau anak-anak zaman dulu ada mama papa kan barangkali ya dia mikir, oh mungkin panggilannya mama papa kali, karena iya, anaknya SD. Zaman sekarang panggilnya mama papa, aku sayang kamu. Oh iya, memang ada berita-berita sekarang itu ya, banyak berita-berita anak SD pacaran itu yang sudah manggil mama papa, ayah ibu, bunda, gitu. Aduh mama papa gitu. Untung nggak almarhumah gitu loh.
Iya, terus lanjut itu. Ini sama aku ketemu kebetulan itu yang pacarku yang pertama kali itu senior kelas 6. Jadi Oh. dia kelas 6 aku kelas 5. Wow. Oh, jadi pacarannya dari kelas 5 SD dari kelas ya? 5 SD. Oke, oke. Untung bukan kelas 2 SD ya? Untung aja itu lebih sering belajar bareng. Oh, jadi pacaran positif lah untuk apa ya? Untuk saling support belajar. Terus ini udah kayak gitu. Itu doang kan? Berbagi gitu doang, belajar bareng. Terus kadang dia pinjam bukunya aku juga kadang minta diajarin beberapa pelajaran waktu itu. Itu cinta pertama kan? Pertama. Oke, cinta pertama itu Bukan cinta pertamaku, bukan itu. Hah? Masih ada Bukan, lagi? tapi aku nggak pacaran. Oh, oke, cinta pertama tidak harus pacaran ya? Betul. Cinta pertama itu nggak harus pacaran, guys. Kalau gitu pacar pertama Kak Kubistayu itu bertahan selama berapa tahun, bulan, atau hari? Hampir 1 tahun. 1 tahun ya? Hah. Berarti pas Kak Kubis Kelas 6. kelas 6 SD itu putus. Putus. Lalu pacar yang kedua Pacar kedua itu temenku waktu SD juga. masih seputar SD Masih nih seputar ya? SD sampai pacar ke Iya. Hah? Pacar ketiga juga masih SD? Iya. Wow. Iya, serius. Jadi kalau yang pacar kedua ini emang putus nyambung. Bahkan sampai SMP sih. Oh ya. SMP Itu kakak selingkuhin atau kayak gimana? karena waktu itu kayak ya udah break cenah kan Break kalau tapi jam- dapat lagi. iya dapat lagi Aduh. kebetulan gitu kan. Berarti kakak ini pernah ngalamin nyelingkuhin ya? Bukan nyelingkuh sih, kayak kan nggak ada kejelasan tuh. Oh, Lanjut jadi apa menggantung enggak. gitu lah ya. Menggantung. Akhirnya ya udah deh, dia udah ada cewek waktu itu. Ya udah akhirnya aku cari lagi. Oh, terus yang keempat itu Keempat itu senior waktu SMP. Jadi aku kelas SMP. 1 SMP, seniorku kelas 3 SMP. 5, 6, 7? 5, 6, 7, 4, 4, 4, 5 45 itu seniorku. 6 itu siapa ya? Oh, 6, 7 itu temen aku. Ini tipe-tipe orang yang kebanyakan pacaran Karena sampai enggak, lupa. Tapi gini, kalau bener-bener pacaran yang bener-bener ini loh kayak pertama kalinya kalian pacaran yang serius, Hmm, itu tuh SMA sebenarnya. itu yang serius ya, Yang bener-bener bukan nggak cinta cuma monyet. sekedar main-main Ah, gitu. bukan cinta monyet. Kalau yang sisanya itu masih agak-agak cinta monyet gitu. Oke, oke. Pernahkah Kak Kubistayo mengalami KDP atau kekerasan dalam pacaran? Mungkin kekerasannya bukan fisik, tapi lebih ke ini sih, mental. Ketika kita pasangan kita lebih komen tentang fisiknya kita gimana, itu kan udah termasuk bullying kan Iya, ya. bullying. Itu udah termasuk. Itu bullyingnya semacam kayak gimana? Kayak kok kamu kurusan, kok kamu gemukan, kamu kok nggak mau perawatan segala Susah amat ya si itu cowok itu. rempong saya gitu. Kurus salah, gemuk Kurus salah, salah, perawatan juga salah, nggak perawatan juga salah lagi gitu kan, maunya apa gitu. Nanti kalau perawatan dibilang terlalu cantik, terlalu menor atau kayak Bener gimana banget. gitu. Tapi kalau kita ngurusin badan, kita kayak apa ya? Menjaga badan, Ya lah menjaga gitu. badan biar kita terlihat seksi atau gimana itu nanti dibilang kekurusan. Tapi kalau kita pas mungkin badan dikit dibilang kegemukan. Gemuk banget sih segala macam. Memang cowok itu super ribet kalau punya cowok seperti itu. Mending Mending bye, kalau ada cowok Bye, kayak gitu, bye, bye, bye. oke bye, sayonara gitu. iya, karena saya yakin pasti banyak cowok di dunia ini yang terima kita apa adanya. Mau terima kita ketika jelek ataupun ketika kita cantik ya, itu masih mau terima. Bagaimana cara Kak Kubistayo bisa move on dari mantan? Sebenarnya move on itu banyak yang bilang udah lah nggak usah dipikirin apa kita memaksa diri untuk melupain. Seringnya kan kayak gitu, aku harus bisa lupa. Itu malah bikin kita tuh jauh lebih ingat. Karena terlalu memaksa Dipaksa, ya. jadi pertama ya ikhlas, belajar buat ikhlas walaupun berat. Semacam kayak lagu Ikhlas itu, lagunya siapa ya? Ikhlas, Evita Mala. enggak, itu pasti lah. Oh, itu lepaskanlah, ya ampun. Ya yang pasti relain aja dulu. Kalau relain yo pastilah, karena kita kan udah diputusin. Mas saya sih kita masih berharap, masih ngemis-ngemis kan nggak mungkin juga ya. So harga diri kita kemana gitu loh kalau masih mengejar-ngejar. Aduh sayang maafin aku ya, tolong Itu kita balikan. Aduh Cringe nggak, banget sih, cuma belajar untuk terbiasa buat sendiri tanpa dia, itu pertama kali. tapi ada juga yang kayak begini, sebelum kita putus ya ada yang cari lagi. Ada sih kayak gitu.
agar kita itu bisa melupakan dia secara langsung gitu loh, secara cepat kita melupakan dia. Jadi kita cari penggantinya langsung, entah itu kita cinta atau entah itu kita cinta sama dia atau enggak. Jadi ya yang penting itu adalah untuk Jalan menemani tolnya lah kita gitu ya. Jadi Kalau- kita itu merasa terhibur seperti nggak itu. kesepian segala macam gitu kan. Apa Kak Kubis Tayu juga begitu? Pernah nggak mengalami ya, waktu putus cinta langsung dapat hari itu juga? Aku pernah gitu, cuma dengan catatan bukan orang baru. Oh, udah kenal lama Bukan, bisa kayak ya udah kenal lama. atau mantan balik lagi? Bisa jadi, yang penting gini, kalau misalkan mau berpaling, jangan ada, kalau mau putus jangan alasannya ya itu tadi kayak aku mau UN segala macam, tapi endingnya kamu sama orang lain. Mendingan jujur aja. Apa yang Kak Kubis harapkan dari cinta? Semua orang berharap itu pasti yang pertama bahagia, Ya pastilah bahagia terus. bahagia bersama ya, selalu bersama. Hanya itu? Atau untuk masalah ekonomi? Oh, kalau misalkan untuk yang lebih ke jenjang selanjutnya, Ya. itu yang kalau tentang ekonomi itu, kalau realistisnya itu mungkin ya basic lah, yang mau nikah itu pasti ngerti kan maksudnya bagian inilah itulah itu pasti ada, tapi tetap yang dijunjungkan kesetiaan. Kesetiaan ya. Karena kalau misalkan mau bangun rumah tangga pun harus setia dong Ya, pastinya. setia itu harus nomor satu. Jadi biar kalau misalkan ada angin yang mengguncang menerpa itu kita tetap bertahan. Apa pesan-pesan kepada adik-adik kita yang baru akan menjalani masa-masa jatuh cinta? Pesan-pesan. Yang pertama itu buat cowok ya, Ya, buat cowok. adik-adikku tersayang yang cowok-cowok, kalau bisa kalian punya pacar atau punya pasangan ketika kalian itu sudah kerja, sudah mapan. Kenapa? Mungkin ada sisi aku akan menemukannya dan aku akan menemukan wanita yang akan mau sama aku dari nol. Kan sebenarnya nggak semuanya, banyak juga yang carinya tuh waktu mapan. Bener nggak? Iya, iya. Secara saya juga begitu loh. Iya, aku pun juga Cari yang begitu. mapan duluan daripada menemani mulai dari nol, itu semacam kayak kita itu penjaga pom bensin apa? Dan ia pun kalau jadi Iya. jadi saranku adalah kalian sukses dulu. Sukses itu bukan berarti harus kaya, Iya memang. tapi kalian udah punya pekerjaan Yang pasti sudah membahagiakan orang tua dan sekeluarga gitu sih. Barulah kalian berpikir untuk cari pasangan, menurut aku ya. Mapan itu nggak harus kaya kok, tenang aja, kalian udah kerja segala macam itu udah terbilang mapan ya untuk zaman sekarang ya. Mapan itu yang penting kebutuhan bisa tercukupi, bisa membahagiakan pasangan kita. Benar. Membahagiakan itu tidak hanya dengan harta. Bukan cuma materi. Iya. Jadi buat yang cewek juga jangan terlalu mengiyakan cowok, jangan termakan gombalan ataupun jajan manis. Oh, banget jangan, wahai jangan Itu saudaraku. warning untuk cewek-cewek sekarang. Kebanyakan sih apa ya, digombalin dikit langsung tuh meleleh hatinya, kayak itu tampol kalau macam kayak gitu ya pokoknya sumpah. kayak apa ya, es yang sudah meleleh gitu loh. Kayak apa sih, gampang melting, apaan sih lu Bambang? Cowok-cowok kayak gitu biasanya tuh yang main-main. Cowok yang serius itu nggak ngajak pacaran, sayang. Langsung ke jenjang pernikahan. Nah gitu, makanya jangan termakan gombalan, jangan banyak bad boy, cari bad boy nggak apa-apa. Oke, itulah sharing dari Kak Kubis Tayo. Bila kalian ada pendapat lain lagi, silakan komen di bawah ini. Bye bye. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Kamu sekarang punya pacar nggak? Nggak, Ayo. nggak ada. Ayo. Bisa cari jodoh. Ah. Itu serius loh, serius loh. Bisa cari jodoh. Loh ya. Siapa yang mau sama Pista Tayo, silakan komentar di bawah ini dengan nomor HP atau sosial media yang kalian punya. Beneran nggak punya? Nanti cowoknya komentar di bawah ini gimana?